Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman Perempuan Kanaan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 15 ayat 28. Yesus bersabda, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, datanglah kepadanya seorang perempuan Kanaan yang berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepada seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari terkasih, kita seringkali jengkel kepada seseorang yang setiap kali menjawab ulang nasihat, teguran, peringatan kita atas masalah yang dibuatnya. Ngeyelan, kata orang Jawa. Sebenarnya sifat ini memiliki makna ganda. Di satu sisi, menunjukkan orang itu tidak mau diberi masukan yang baik, agar ia selamat dari masalah. Bisa juga, mungkin karena ia tidak paham atas masukan kita. Barangkali perlu waktu baginya menerima masukan kita. Di sisi lain, orang tersebut memiliki pendapat yang berbeda karena ia memiliki pengalaman, pengetahuan, nilai hidup sendiri. Ia sebenarnya memahami masalahnya dan tahu jalan keluarnya. Namun, jika komunikasi yang terjadi memang memungkinkan untuk berdiskusi, tidak ada salahnya jika kita menyampaikan pemikiran atau perasaan kita sendiri. Berkomunikasi dengan sesama manusia memang membutuhkan keterampilan. Ada saatnya kita berbicara halus, kadang perlu juga dengan tegas. Pada waktu tertentu diselingi dengan tawa dan celotehan ringan. Saudara-saudari terkasih, jika kepada sesama manusia saja ada etika dan tata cara berkomunikasi, bagaimana jika kita hendak berkomunikasi dengan Tuhan? Surat Filipi bab 4 ayat 6, Paulus menyampaikan demikian, "Janganlah kamu khawatir akan segala sesuatu. Nyatakanlah permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur." Injil Santo Matius bab 7 ayat 7, Yesus bersabda demikian, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat,
Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Jelaslah bahwa Yesus selalu membuka telinga dan hatinya atas segala sesuatu yang kita sampaikan. Tentu saja kita boleh memohon sesuatu. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menyampaikan permohonan itu. Apakah dengan merengek-rengek seperti anak kecil? Apakah dengan memaksa seperti seorang pimpinan? Santo Paulus mengajak kita untuk berdoa dan mengucap syukur agar Tuhan mendengarkan dan berkenan mengabulkan permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Allah selalu memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma karena Allah mencintai manusia. Tidak ada tindakan manusia yang bisa mempengaruhi apalagi mengubah keputusan Allah. Manusia hanyalah setitik debu ciptaan Allah yang maha kuasa. Kalau begitu, apa yang seharusnya dilakukan manusia? Dari manusia hanya dituntut iman, yaitu kepercayaan mutlak akan penyelenggaraan Allah. Iman seorang perempuan Kanaan inilah yang membuat Yesus tergerak menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Perempuan itu tidak menyampaikan alasan yang dibuat-buat, juga tidak bermaksud melawan Yesus, apalagi bermaksud menyenangkan hati Yesus. Perempuan Kanaan itu menyampaikan kepada Yesus bahwa harapan akan kesembuhan anak perempuannya berada di tangan Yesus. Apakah kita hanya melaksanakan kehendak kita kepada orang lain? Apakah kita sudah tekun berdoa, bersyukur, dan memohon kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masih seperti anak kecil yang merengek-rengek meminta sesuatu. Kami tidak pandai memohon dan mengucap syukur dalam doa kami. Ajarlah kami agar lebih dewasa dalam berbincang denganmu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.